Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa kabar teman-teman, saudari-saudariku, sahabat-sahabatku? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Teman-teman, saya ingin bertanya pada Anda, apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata wanita karir? Mungkin dalam benak Anda, wanita karir adalah sosok yang hebat, pintar, dan berpenampilan menarik. Tapi sebaliknya, apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata ibu rumah tangga? Mungkin dalam benak Anda adalah sosok perempuan yang selalu memakai daster, selalu di dapur, repot dengan pekerjaan dapur sambil menggendong anak. Teman-teman, perkembangan zaman, semakin tingginya tingkat pendidikan, benturan ekonomi dan status sosial, ditambah pengaruh feminisme, ternyata membuat masyarakat kita kadang-kadang menganggap rendah pada profesi ibu rumah tangga. Seakan-akan menjadi ibu rumah tangga berarti kurang berkontribusi pada masyarakat. Bahkan sosok ibu rumah tangga identik dengan suka ngerumpi, suka nonton sinetron, suka memakai daster, pengangguran, atau pandangan buruk lainnya. Dalam agama Islam, agama kita yang sempurna ini, menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa atiqnallaha wa rasulah. Yang artinya, dan tetaplah engkau di dalam rumahmu, dan janganlah engkau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari ayat ini, kita para perempuan diperintahkan Allah untuk senantiasa berada di rumah. Apakah berarti ayat ini membelenggu perempuan? Bukan itu maksudnya. Tetapi maksud ayat ini adalah Allah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, berbeda secara fisik maupun psikologis. Laki-laki dan perempuan punya fungsi dan peran masing-masing. Laki-laki bukan saingan perempuan. Begitu pula ketika berumah tangga, satu sama lain saling melengkapi, saling membantu. Ketika seorang perempuan dewasa, menikah, punya suami, punya anak, dan memang fitrahnya perempuan itu menikah, punya keluarga, maka yang utama bagi dirinya adalah mengayomi rumah tangganya. Apakah perempuan tidak boleh aktif dalam masyarakat? Tentu saja boleh. Dalam masyarakat sendiri banyak bidang-bidang yang memang membutuhkan keahlian perempuan. Tetapi apapun aktivitas di luar rumah, kita harus tetap fokus pada mengayomi rumah tangga. Buat teman-teman, saudari-saudariku yang saat ini sedang menjalani profesi sebagai ibu rumah tangga, saya berpesan, berbesar hatilah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 disebutkan, barang siapa yang mengerjakan amal solih sedang dia dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberinya kehidupan yang baik dan akan memberinya pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi kita harus yakin bahwa ini memang jalan terbaik yang Allah berikan agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Pun kita yang sudah memilih sebagai profesi ibu rumah tangga, jangan lupa untuk aktualisasi diri. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti kita mengubur semua potensi yang ada dalam diri kita, tetapi manfaatkan semua potensi itu untuk membaguskan diri kita dan keluarga kita. Dan ini yang dicontohkan para ummahatul mukminin kita. Anda suka berbisnis? Berbisnislah. Anda bisa meneladani Khadijah radhiyallahu anha yang dengan segala harta kekayaan dari bisnisnya, beliau membantu dakwah suaminya Nabi Muhammad SAW. Anda punya ilmu pengetahuan, Anda ingin mengajarkannya pada orang lain, Anda bisa meniru Aisyah radhiyallahu anha. Anda punya hobi suka masak atau hobi olahraga,
suka handicraft atau suka punya keahlian menjahit, Anda bisa mengajarkan keahlian tersebut melalui kelas-kelas yang Anda buka. Anda suka organisasi, suka pengajian, suka aktif di masyarakat, aktiflah. Gunakan kemampuan retorika Anda untuk membangun dakwah di masyarakat. Tetapi semua itu tidak boleh melupakan tugas dan fungsi utama kita, yakni istri pendamping suami dan ibu pendidik penyayang anak-anak. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada Anda sosok ibu rumah tangga yang mulia, yakni Fatimah radhiyallahu anha. Kita tahu Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Istri dari Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan kefasihan ilmunya. Tapi kita tahu Fatimah kehidupannya begitu keras. Fatimah sering memakai pakaian yang berkain kasar. Tangannya kapalan karena sering dipakai untuk menumbuk gandum. Pun Rasulullah SAW sangat iba melihat kehidupan putrinya. Rasulullah bisa saja memberi harta yang banyak agar kehidupan Fatimah mapan, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Rasulullah hanya berpesan pada Fatimah, "Wahai Fatimah, perempuan mana yang berkeringat ketika menggiling gandum untuk suaminya, maka Allah akan menjadikan baginya 7 buah parit yang akan menghalangi dirinya dengan neraka. Perempuan mana yang meminyaki rambut anaknya, menyisir rambut mereka dan mencuci pakaian mereka, maka Allah akan memberi ganjaran pahala seperti memberi makan pada 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian pada 1000 orang yang bertelanjang. Wahai Fatimah, perempuan mana yang menghamparkan tempat pembaringan suaminya dengan baik hati atau menata rumah, maka penduduk langit yakni malaikat akan berseru padanya, teruskanlah amalmu, sesungguhnya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Bagaimana sahabat? Betapa mulianya sebenarnya profesi ini. Profesi yang akan mendatangkan banyak keutamaan jika kita ikhlas dan ridho menjalaninya. Semoga kita semua bisa menjadi ibu rumah tangga yang profesional dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.